Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, The First Professional Polytechnic. Perkenalkan, nama saya Gita Chandra, kelas 2A. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja tools yang digunakan pada saat maintenance, serta cara penggunaan dan fungsi dari tools tersebut. Pada saat di lapangan, kita harus memenuhi standar safety untuk melindungi diri kita sendiri. Yang pertama, di sini terdapat helm yang berfungsi untuk melindungi kepala kita. Di sini juga terdapat safety glove yang harus digunakan untuk melindungi tangan kita. Lalu kita juga harus menggunakan safety shoes untuk melindungi kaki kita, dan juga lupa menggunakan danger tag. Di sini ada tools yang bernama hand blower yang berfungsi sebagai membersihkan debu pada air cleaner. Cara penggunaannya, yang pertama kita silakan ke kontak. Lalu kita bisa menekan ini pada bagian hand blower. Terus kita harus memperhatikan arah mata angin agar kita tidak terkena debu saat membersihkan air cleaner ini. Tekan lalu kita bersihkan pada bagian dalam. Tools yang bernama filter brace yang berfungsi sebagai melepas pada bagian filter. Cara penggunaannya adalah, yang pertama kita masukkan filter brace pada filter, lalu kita menekan dan ditarik ke atas, dilepas, nanti filter dapat terlepas secara langsung. Berikutnya, tools ini bernama push pull yang berfungsi untuk mengukur tekanan pada fan belt. Cara penggunaannya, yang pertama kita tekan tombol power, lalu kali ini kita mencari satuan yang digunakan pada unit. Di sini pada unit wheel loader DOMM menggunakan satuan kilogram. Untuk memilih kilogram, kita pencet unit lagi. Di sini sudah kilogram. Lalu pencet peak. Untuk mengukur tekanan pada fan belt, kita memerlukan dua tools. Yang satunya adalah vernier caliper untuk mengukur kedalaman antara fan belt yang standar dan fan belt yang sudah mengalami tekanan. Selanjutnya kita menekan fan belt menggunakan push pull dan mengukur kedalaman fan belt menggunakan vernier caliper. Dan didapat hasil dari pengukuran tekanan pada fan belt adalah 6,58 kg. Lalu hasil dari kedalaman fan belt menggunakan vernier caliper adalah 16,25. Di sini ada tools yang namanya voltmeter yang dapat berfungsi sebagai mengukur jenis suatu elektrolit. Cara penggunaannya adalah, yang pertama kita masukkan ke dalam cairan, lalu kita menekan dan cairan elektrolit akan naik. Di sini cairan elektrolit melebihi batas normal dan berada pada garis merah, yang artinya cairan elektrolit ini tidak bagus untuk digunakan atau densitinya
menggunakan elektrolit ini cukup tekan saja pada bagian ini sampai cairannya keluar. Selanjutnya di sini terdapat tools yang bernama baterai health tester yang berfungsi sebagai mengecek kondisi baterai, apakah baterai tersebut masih layak digunakan ataupun tidak. Cara penggunaannya adalah yang pertama, kita harus menancapkan sesuai tempatnya. Yang hitam ini untuk ditancapkan ke bagian min baterai. Untuk yang merah kita tancapkan ke bagian positif. Selanjutnya, untuk mengecek kesehatan baterai kita pencet tombol OK. Dan di sini terdapat menu pilihan. Yang pertama adalah baterai test, mengecek kesehatan baterai. Lalu yang kedua cranking test, yang ketiga charging test, keempat review data, print data, serta pilihan bahasa. Kali ini kita akan mengecek kesehatan baterai. Tekan tombol OK dan pilih regular loaded. Kali ini kita memilih GB, pencet tombol OK, dan di sini terdapat 150 AHGB sesuai dengan yang ada di baterai. Lalu kita pencet OK. Testing, kita tunggu hasilnya. Dan ini hasil dari pengecekan baterai dengan kondisi 0% kesehatannya, terus chargernya 0%, internalnya 41,32 miliohm, serta rate-nya 920 ampere. Di sini terdapat tulisan bad cell, artinya kondisi aki ini tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya kita pencet kembali untuk mengembalikan. Lalu kita melepas kabelnya yang min dulu, lalu ke plus dilepas. Ada tools yang bernama Pump yang berfungsi sebagai untuk melunasi pada bagian swing gear pada pasang motor. Cara penggunaannya yang pertama dibuka dulu, lalu dimasukkan ini ke dalam bis, lalu ini ditarik ke bis. Setelah itu kita tancapkan nozzle ke pin pada bagian hexa. Setelah itu pompa dan bis akan masuk melunasi swing gear. Tools ini bernama engine compression tester yang berfungsi sebagai mengecek tekanan pada sebuah engine. Cara penggunaannya yang pertama, kita ambil adaptor lalu pasangkan konektor ke dalam adaptor. Salah. Lalu sambungkan konektor ke nipple. Selanjutnya kita pasangkan adaptor ke tempat dari nozzle. Lalu nanti ketika engine dinyalakan, jarum ini akan berputar sesuai tekanan yang dihasilkan oleh engine. Dan itulah hasil dari
engine compression tester. Di sini terdapat hydraulic pressure gauge yang berfungsi untuk mengecek adanya kebocoran ataupun tidak pada sistem hidrolik. Cara penggunaannya yang pertama adalah kita mengambil selang satu saja, lalu kita harus memilih gauge ini dengan cara yang pertama kita harus mencari OMM agar sesuai. Kali ini saya menggunakan gauge yang ini. Yang pertama kita lalu pasangkan pada selangnya dengan cara selanjutnya kita harus memilih bagian yang cocok dimasukkan ke aktuator unit. Kali ini saya menggunakan yang ini, lalu kita pasangkan. Hati-hati, di sini rawan bengkok, dan di sini ada silnya sudah hilang. Terus kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan ini ke bagian akuarium unit, lalu nyalakan unit, terus gerakkan setir untuk mengetahui di gauge ini jarumnya naik atau tidak. Kalau jarum tidak naik berarti pada sistem hidrolik terdapat kebocoran. Ini namanya water pass. Fungsi untuk mengukur sebuah kerataan satu tempat secara horizontal, vertikal maupun secara kemiringan. Cara penggunaannya yaitu cukup tempelkan ke tempat yang ingin diukur perataannya. Di sini terdapat magnet, di water pass-nya terdapat magnet yang bisa mengunci water pass itu agar tidak goyang di tempat. Lalu di sini terdapat gelembung sebagai acuan bahwa tempat ini datar atau tidak. Jika gelembung ini berada di tengah, berarti tempat ini rata. Selanjutnya adalah multimeter. Multimeter ada dua. Yang pertama itu ada multimeter digital, juga multimeter analog. Kali ini kita memberitahukan bagaimana cara penggunaan multimeter analog. Ini sudah terpasang ya guys. Terus kita taruh. Fungsi dari multimeter yang pertama adalah mengukur tegangan, mengukur arus, serta ohm. Kali ini saya akan mengukur tegangan DC. Kita on-kan ke 50 saja, lalu kabelnya ini kita tempatkan sesuai yang positif di sini negatif. Lalu kita mengecek hasil dari pengukuran. Terlihat jarum berada pada 9 volt. Selanjutnya ada tools yang bernama filler gauge yang berfungsi sebagai mengukur celah pada adjust valve. Cara penggunaannya yang pertama kita itu melepas
filler gauge. Di sini terdapat ukuran-ukuran di filler gauge, namun tidak terlihat karena ada yang kotor. Selanjutnya cara penggunaannya, yang pertama kita memilih dulu ukuran yang cocok untuk celah yang akan kita ukur. Di sini kita menggunakan filler gauge ukuran 0,10 mm, dan di sini pas untuk mengukur celahnya. Tools yang bernama radiator cap tester yang berfungsi sebagai mengecek cap radiator serta mengecek radiator. Cara penggunaannya yang pertama adalah saat kita akan mengecek cap radiator, kita pasangkan radiator cap ke pipa, lalu pasangkan adaptor ke pipa. Selanjutnya pasangkan nipple ke adaptor. Setelah terpasang semua, kita dapat mengecek dengan cara memompa. Pada bagian bar terdapat angka 0 sampai 2,5. Limit dari cap radiator adalah 0,6. Jika tidak sampai 0,6 atau di bawah 0,6, maka cap radiator tersebut mengalami masalah ataupun kebocoran. Standar dari cap radiator adalah 1,1 kg per cm persegi. Radiator cap tester ini juga dapat digunakan untuk mengecek adakah kebocoran pada radiator. Cara penggunaannya yang pertama adalah kita membuka dulu cap radiator, lalu kita pilih adaptor yang sesuai dengan tutup radiator ini. Lalu kita pasangkan dengan cara tekan lalu diputar searah dengan jarum jam. Setelah itu pasangkan nipple di adaptor. Setelah itu kita bisa memompa. Terlihat di sini jarum pada gauge tidak naik, berarti pada radiator ini terdapat kebocoran. Tools ini bernama oil sampling yang berfungsi untuk mengambil sampel pada oli di unit. Cara penggunaan dari oil sampling ini ya, yang pertama adalah kita masukkan oil sampling ke oli tank, lalu cukup tarik pada bagian atas dan oli di sini sudah masuk. Nanti oli ini ditaruh ke botol lalu diberikan tanggal pengambilan oil sampling. Setelah itu dikirim ke laboratorium untuk melakukan pengecekan apakah oli ini masih bisa digunakan ataupun tidak layak digunakan. Di sini ada tools yang bernama water vacuum tester. Cara penggunaannya yang pertama kita nyalakan water vacuum tester, tekan power. Nah, di sini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ini untuk mengukur pH pada air. Selanjutnya kita tekan ini untuk mengukur konduktivitas listrik. Di sini untuk
termometer yang berfungsi sebagai mengukur suhu suatu engine. Cara penggunaannya adalah yang pertama, kita menekan pada bagian bawah di infrared thermometer ini, lalu kita menyekan pada engine yang akan kita ukur suhunya, dan di sini otomatis akan menahan hasil dari pengukuran suhu engine. Di sini terdapat 27 derajat Celcius. Kita dapat mengubah satuannya menjadi derajat Celcius ataupun Fahrenheit dengan menekan tombol merah derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Dan di sini ditemukan 32 derajat Fahrenheit di engine.